Jadi kesimpulan begini, ini barang wush ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya, itu logika sederhananya. Oke. Logika sederhananya. Andai kata, sebentar, andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Walaupun sudah bukan andai kata lagi, karena sudah disetujui oleh Presiden. Jadi bukan andai kata lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di sini menarik perdebatan antara Purbaya dengan Rosan. Dan antara Nah, Purbaya bilang, saya nggak akan bayar dari APBN. Rosan bilang, gue nggak minta bayar dari APBN. Gue juga belum minta, kata Rosan. Persoalan besarnya menjadi, artinya kan tidak akan diambil dari Danantara. Sekarang pertanyaan, Danantara dari mana? Dari APBN, dari negara. Kalau juga tidak diambil dari APBN, dia akan mengambil dari dividen BUMN. Ya. Artinya itu yang sebenarnya bisa hak masyarakat yang diambil dalam rangka menanggung kerugian tadi. Memang disebut sebagai aset yang dipisahkan, tapi pada hakikatnya adalah tetap aset negara. Oke. Gitu loh ngelihatnya. Kata sederhana sebenarnya Pak Purbaya, jangan ngambil dari kantong APBN ku, silakan ngambil dari Dividen. Dari dividen kan gitu, bukan. Jadi kalau kita ngambil dalam rangka tadi, oke, kita audit, ya. Setuju saya audit. Auditnya investigasi, bukan audit sembarangan. Auditnya harus melibatkan yang namanya orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik, tidak bisa diintervensi oleh Cina, tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Oke, bebas. Satu. Sebentar. Selebihnya kita audit kebijakan. No, kita ingin proporsional. Enggak, sebentar, saya mau tanya begini, kalau Anda bilang ini ada audit investigasi, audit kebijakan, artinya dalam benak Anda, dalam logika Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi dong? Kan saya ingin mengatakan saya bebas menyatakan untuk menyatakan kepada publik. Sebentar. Makanya saya tanya. Saya ingin menyatakan, kita ingin menyatakan bahwa ini, kalau tadi Ubed bilang ini soal good governance, ini dalam rangka memenuhi yang namanya fairness, responsibility, accountability, dan transparency. Yang saya tanyakan itu kepada mesti Anda, dipenuhi. dari logika Anda, dari hipotesis Anda, dari indikasi yang Anda dapatkan, semua data ini ada indikasi korupsi. Sebenar, kalau ada indikasi korupsi, maka saya balikin dalam tesis yang saya bikin ini, yang saya sudah serahkan kepada produser Anda. Asymmetric information dari perencanaan pertama, dari FS pertama sampai dengan FS kedua harus dijawab. Dan Anda mesti tahu, dalam definisi saya, dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Termasuk ini adalah, enggak, sebentar ini penting nih. Artinya ini kemudian pengalihan aset dari Indonesia kepada Cina. Bisa juga orang dalam negeri, bisa juga Cina, kan saya bilang dua, domestik dan Kalau asing. tadi yang Anda katakan yang diuntungkan mayoritas adalah Cina, masuk Pasti ke Cina, pasti ke Cina. Ini Kalau